Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara. Spesial itu adalah siaran podcast Sehat Milenial. Ini acara perdana. Iya. Suatu kehormatan kita didatangi oleh pembicara yang sangat handal dalam bidangnya, baik kesehatan maupun tentang bicara-bicara tentang masyarakat milenial. Jadi siang ini kita ditemani oleh AKBP Dr. Haji Fajar Amansyah, SPPD, spesialis penyakit dalam dan Vinasim, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan acara perdana ini memberikan antusias bagi sahabat-sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara, sehingga memberikan motivasi bagi teman-teman untuk melakukan bincang-bincang nanti bagi kedepannya dan bagi promosi dari Rumah Sakit Bayangkara. Untuk awal mungkin silakan Dr. Fajar mungkin bisa sedikit membicarakan tentang pengalaman masalah kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara sebelum kita masuk ke pembicaraan inti. Oke, Dr. Syarif, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam spesial buat sahabat spesial. Dan terima kasih juga Dr. Syarif Hidayatullah SPOP MKes ini ya, yang sudah mengundang kami untuk berdiskusi, berbincang seputaran kesehatan di rumah sakit kita yang kita cintai Bayangkara ini. Sepintas lalu, mohon izin perkenalkan saya, Dr. Fajar Amansyah, spesialis penyakit dalam Vinasim, untuk menyapa teman-teman atau sahabat spesial dalam acara kita yang perdana, dan insya Allah akan berlanjut bincang seputar kesehatan di era milenial dan memang untuk kaum milenial. Nah, kebetulan saya bertugas di bagian penyakit dalam di Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya apa yang menjadi trending pada saat ini kita masih dalam, meskipun sudah badai besar sudah berlalu, tapi kita masih ada dalam lingkaran pandemi yang insya Allah tidak lama lagi atas izin Tuhan. Amin. Dan usaha kita semua para milenial kesehatan ini, badai ini akan berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, insya Allah. Kayak lagu ya? Iya, gitu. Kayak dalam minum kan? Iya, badai pasti. Ebit ya? Ebit ada. Kelihatan usia. Jangan ebit. Gimana kabar Dr. Syarif? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kebetulan. Dr. Fajar, gimana kabar? Selalu sehat, berkat rahmat Allah. Iya, jadi ini kita mau fokus di masalah, sebenarnya masalah pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara ya, karena kita lihat kita mau semua sahabat-sahabat kita, sahabat spesial Bayangkara dan pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat gitu ya. Jadi untuk siang ini kita fokus dulu di situ mungkin. Ya. Meskipun nanti selanjutnya nih banyak yang perlu dibahas. Banyak yang perlu dipakintek. Pakintek ini. Siap, dokter. Terima kasih banyak sebelumnya. Kembali lagi bahwa ini adalah edisi perdana kita menyapa teman dan sahabat spesial ya, bahwa di era pelayanan kita kesehatan ini tentunya Rumah Sakit Bayangkara ini senantiasa berbenah dok. Jadi luar biasa, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dr. Syarif juga ini podcasting beberapa hal menyangkut pelayanan kesehatan, menyangkut trending tren penyakit dan segala macam. Ini tentu kita harus sambut bersama ya. Kita berada dok di era digital. Iya. Nah, digitalisasi di bidang pelayanan juga itu menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan.
bahwa kita senantiasa move on, ya. Kita tahu Dr. Syarif bahwa hidup ini memang adalah suatu dinamika, sehingga ketika kita tetap diam di tempat sementara teman-teman yang lain sudah bergerak, maka kita akan ketinggalan. Untuk itu Rumah Sakit Bayangkira yang kita sangat cintai ini juga mengikuti irama dinamisasi dari apa yang menjadi tuntutan pada zaman ini, yaitu salah satunya adalah digitalisasi di bidang pelayanan kesehatan. Alhamdulillah rumah sakit kita juga sudah menerapkan itu dengan aplikasi yang kita berikan nama sesuai dengan kearifan lokal, yaitu Asigapa. Asigapa. Ini bahasa, apakah ini bahasa Bugis, bahasa Makassar atau gimana? Betul dok. Jadi nomenklatur Asigapa ini memang terkait dengan bahasa lokal kita. Domainnya memang adalah bahasa Makassar, yang berarti bertemu dok. Apa yang kita harapkan dengan nama ini, maka pasien kita baik yang berasal dari Makassar sendiri, kemudian sekitar Makassar, bahkan rujukan-rujukan dari luar, itu akan mengingat bahasa ini ketika masuk di rumah sakit kita, menyebut saya ingin Asigapa, saya ingin bertemu dengan dokter. Jadi bahasa ini adalah bahasa Makassar yang mengandung arti bertemu dalam arti luas adalah bertemunya dokter sebagai pemberi layanan dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Sehingga akronim ini ataupun bahasa ini Asigapa yang punya makna panjang dok. Ini singkatan juga dok. Ada singkat. Ada singkatannya. Suka juga singkatan dok. Iya, memang milenial, sahabat milenial itu kalau singkat dan singkatan cepat sekali diingat. Lebih mudah diingat. Lebih mudah diingat. Jadi ini Asigapa, ASI-nya itu adalah aplikasi atau sistem, kemudian G-nya anjungan, ya kita sekarang ya, seperti ATM ya, semuanya serba mandiri ya. Kemudian P-nya pasien, pasien-pasien baik mandiri maupun pasien-pasien yang rujukan. Jadi Asigapa ini adalah aplikasi yang sangat diharapkan memudahkan ketika seseorang ingin mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang kita cintai. Asigapa tidak saudara dengan Asipakna? Asipakna itu memang ya mungkin punya tagline juga ya, memang itu mungkin tagline dari teman-teman ya. Memang kita harus selalu menggunakan bahasa-bahasa lokal ya dengan nuansa global nasional. Jadi menggunakan bahasa lokal tapi target atau poin goalnya adalah nasional. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi munculnya di Asigapa? Wah, ini menarik sekali dokter. Jadi segala sesuatu memang ada yang melatar belakangnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita Dr. Syarif kan juga memberikan layanan kesehatan di rumah sakit, saya juga dan beberapa teman-teman sejawat yang lain. Kita lihat kadang kalau pagi terjadi penumpukan dok, ya. Terutama di zona pendaftaran. Nah, kita lihat kadang di situ pasien sejak jam 7 misalnya, kita jam 8 sudah mulai terjadi kredit. Penumpukan ya? Penumpukan kredit. Saya kira ya penumpukan cuma BBM saja, pasien juga. Ini dia, memang kadang penumpukan itu terjadi di beberapa tempat ya, tapi khusus di rumah sakit kita ini membuat pasien kayaknya kurang nyaman dengan keadaan ini. Kenapa? Berarti pasien banyak ya di rumah sakit. Pasien banyak. Pasien kita alhamdulillah ya, ini sudah luar biasa tingkat kunjungan hariannya ditandai dengan kreditnya atau menumpuknya pasien di zona pendaftaran yang kita rasakan berkesan kurang nyaman bagi pasien. Kenapa? Mereka setelah kita teliti, baik keluarga pasien maupun pasien yang datang untuk rawat jalan maupun rawat inap ini, waktu sampai dia bertemu Asigapa dengan dokter ini
berkisar 1 sampai 1,5 jam. Lumayan. Tentunya ini sangat memakan energi yang banyak bagi pasien ya. Dia harus menunggu, kemudian dia capek, dia bete juga, mau melakukan ini dan itu tetapi menumpuk di pendaftaran. BT itu sudah lama saya dengar kata-kata BT. BT agak ya, BT itu apa ya? Kayak ada lagu juga BT. Iya. Nah, akhirnya BT ini bisa menghasilkan capek deh. Capek deh. Lagu lagi. Iya, dari dimulai dengan BT dia akhirnya capek secara mental maupun secara fisik, Dok. Sehingga rasa BT ini harus dibuang. Sehingga mereka datang ke rumah sakit cepat bisa dilayani. Nah inilah berangkat dari ini kami perhatikan sekitar 1 jam sampai 1,5 jam baru seseorang itu dengan tingkat kunjungan sampai 500 lebih pasien per hari. Tentunya harus ada upaya nyata dari rumah sakit untuk bagaimana memangkas. Alhamdulillah dari 1 jam kita bisa memangkas sampai 1-2 menit dengan aplikasi Asigata. Ya, sehingga pasien datang mendaftar di anjungan, kemudian keluar nomor stroke, kemudian disahkan pada loket, dia langsung bisa menuju poli atau spesialisasi sesuai dengan penyakit ataupun hal yang ingin dikonsultasikan dengan dokter di Rumah Sakit Bayangkara, yang mana alhamdulillah rumah sakit kita ini sudah melayani berbagai spesialisasi, bahkan subspesialisasi sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan kedokteran saat ini. Ini kan aplikasi, Dok, ya? Ya. Aplikasi berarti setiap pasien bisa mendownload ini aplikasi atau bagaimana? Betul. Jadi di era digitalisasi kesehatan ini yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi rumah sakit kita ini, maka semua pasien boleh menggunakan aplikasi ini karena berbasis komputerisasi dan sistem jaringan. Mereka datang, kemudian bisa juga melakukan aplikasi secara online, tapi khusus untuk pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara, mereka akan ke anjungannya. Jadi mesin Asigata ini mirip mesin ATM, Dok. Jadi kalau ATM ini sudah sangat familiar, Dok, bahkan sampai ke tingkat pelosok-pelosok daerah, saya kira hampir semua orang sudah bisa menggunakan ATM, dan inilah yang kita adopsi supaya mereka ya ketika masuk melakukan check-in atau ingin mendapat pelayanan, mereka langsung ke anjungan kita. Oh, berarti mirip ATM. Anjungan ya, bukan aplikasi yang dia download di rumah, dia mendaftar dari rumah, habis itu ini atau bagaimana? Oke. Kita memang sempat pikirkan itu, tapi untuk kemudahan, kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita yang berdiam di daerah itu yang berdiam memang masih sulit menggunakan aplikasi ketika tidak didampingi. Misalnya by phone. Mereka melakukan aplikasi. Iya, banyak pasien kita dari daerah ya. Betul. Sehingga mereka ketika datang melakukan pendaftaran, kalau ATM mereka sangat familiar. Tinggal mencet, muncul nama, muncul poli tujuan, muncul dokter, dan akhirnya keluar stroke persis dengan ATM, dan insya Allah pelayanan ini berkisar 1-2 menit saja. Sebagaimana kita melakukan kegiatan di ATM. Tapi di mesin anjungannya ada pendampingan ya, Pak? Kita tahu bahwa sosialisasi ini memang merupakan hal yang pertama dan sudah kita lakukan, bahwa semua pasien yang ingin didampingi maka petugas kita siap untuk melakukan pendampingan sejak mulai datang sampai keluarnya stroke, akan dituntun oleh petugas yang telah kita siapkan. Jadi insya Allah aplikasi ini bisa di accept atau dilaksanakan oleh siapapun, baik pasien yang berasal dari daerah rujukan dan pasien yang domisili di Makassar atau di kota kita sendiri. Berarti pelayanan prima ya, Dok ya? Insya Allah. Nah, ini juga, Dok. Betul. Mempermudah, terus kalaupun dari pasien atau keluarga pasien belum mengerti cara penggunaan, ada pendampingan dari tim Rumah Sakit Bayangkara dari Asigata.
Seiring juga dok dengan keinginan ataupun cita-cita yang diinginkan oleh para pimpinan kita, bagaimana mewujudkan Polri yang presisi. Jadi, dengan aplikasi Asigapa ini, maka profesionalisme dan tingkat kenyamanan pasien yang memang menjadi trending topik ya, di mana-mana kita harus berhadapan dengan customer satisfaction. Jadi paradigma untuk pasien bahwa kita pasien adalah objek sementara pihak rumah sakit adalah subjek sudah harus mulai kita kikis bahwa kita sama-sama adalah mitra di rumah sakit Bayangkara ini yang tentunya harus dalam kondisi baik pasien, dokter, tugas kesehatan itu selalu dalam kondisi yang suasana yang baik, happy, senang ya, meskipun memang kita tahu pasien yang datang dalam keadaan sakit, sehingga dia tidak bertambah perasaannya itu makin galau ketika dia mau mendaftar aja. Lama, inilah yang kita ingin bangkitkan sehingga pasien-pasien yang kita datang ke rumah sakit kita itu bisa lebih merasa nyaman dan senang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Iya, karena kita tahu itu kalau orang sakit, namanya orang sakit ini sudah sakit, habis itu datang nunggu lama gitu loh. Akhirnya dongkol dalam hati. Tambah sakit ya. Tambah. Bagaimana itu? Jadi dengan adanya Asigapa ini berarti pasien akan merasa nyaman. Insya Allah. Zona nyaman. Zona nyaman. Betul. Jadi mereka baru datang sudah sedikit 50% sudah mulai. Sudah berhati dengan pelayanan yang baik. Banyak sekali di sini. Jadi ibaratnya datang ke rumah sakit itu betul untuk tambah sehat. Kan datang ke rumah sakit tambah sakit. Makanya rumah sakit. Rumah sehat, harusnya rumah sehat ya. Jadi pasien merasa lebih sehat ketika datang ke rumah sakit. Belum ketemu sama dokter Fajar saja, pasien sudah merasa sehat. Apalagi sudah ketemu, belum dikasih obat, sudah sehat. Ya, Masya Allah. Betul dokter. Jadi 50% sudah terobati penyakit. Ya, Masya Allah. betul. Jadi ini kembali lagi dok, kita juga pernah merasakan bagaimana ketika kita menjadi pasien. Betul. Saya kira Dr. Sarif juga pernah berkonsultasi. Nah, apa yang kita rasakan itulah yang kita carikan solusinya. Loh, kok di beberapa rumah sakit kok lama ya? Saya kan dengan tingkat kesibukan yang tinggi seperti Dr. Sarif, seorang dokter polisi, ya, ahli bedah tulang, kemudian dengan berbagai tanggung jawab baik di dalam rumah sakit maupun di luar ini, kita akhirnya waktu 1 jam sampai 1,5 jam ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, berdasar dari itulah insya Allah dengan kerjasama yang baik dari beberapa stakeholder, aplikasi yang kita bikin, anjungan pendaftaran pasien ini akan sangat memudahkan dan memotong transit time ataupun pendaftaran yang terasa sangat lama akibat banyaknya pasien rujukan, pasien mandiri yang datang ke rumah sakit kita. Ibaratnya lalu itu kalau ada kata-kata bijak gitu. Kalau kamu tidak ingin kalau kamu tidak merasa nyaman dengan kondisi itu, jangan perlakukan kondisi itu kepada orang lain. Mungkin inilah yang kita adopsi ya. Kita tidak merasa nyaman kalau kita di tempat lain ingin mendapatkan pelayanan cepat, sementara di rumah sakit kita sendiri ternyata kita membuat orang seperti itu. Masya Allah. Iya, makanya dengan adanya Asigapa ini, akhirnya kan pasien merasa lebih cepat terlayani. Jadi memang jangan perlakukan orang di mana kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ya, itu ini yang saya senangnya ini ya, sahabat spesial Dr. Sarif ini juga saya tahu persis backgroundnya bahwa selain kearifan lokal ada nilai-nilai misi-misi kemanusiaan yang memang harus kita laksanakan. Wah, apa yang ingin kita lakukan
orang lain memperlakukan kita, perlakukanlah orang lain sebagaimana diri kita ingin diperlakukan. Dan ini selaras dengan ajaran agama kita ya. Bahwa jika kita ingin kebaikan itu kembali pada diri kita, maka kita harus berbuat yang terbaik bagi orang lain. Dan itu akan kembali pada diri kita sendiri, insya Allah. Ini Dokter Fajar, mungkin sahabat spesial Bayangkara, mungkin saya tambahkan juga. Beliau ini sering ceramah, khutbah Jumat, ya, khutbah Idul Adha, Idul Fitri juga pernah ya. Jadi sebenarnya beliau ini ustaz, ya. Saya ini hanya pendengar saja ini. Jadi kalau masalah keislaman ini seperti tadi yang disampaikan bahwa ya. Jadi sahabat spesial Bayangkara, beliau memang juga seorang ustaz, seorang dokter ahli, dan wajar jika beliau ingin membuat kemudahan, kenyamanan di rumah sakit Bayangkara sehingga pasien merasa lebih mudah dan nyaman. Mudahkanlah hidup orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan hidupmu, begitu ya? Wah, luar biasa. Saya pikir saya tidak perlu mengkomentari lagi ya, sahabat spesial. Saya cuma mengingatkan juga bahwa Dr. Syarif ini juga adalah selain teman sejawat saya juga teman sekolahan. Beliau sekarang juga sementara dalam proses pendidikan ya di kepelatihan pemimpinan nasional tingkat 2. Saya kira sama-sama. Oh, begitu ya. Alhamdulillah. Berarti kita bersimbiosis, Dok ya. Bersimbiosis. Dr. Syarif dan saya adalah orang yang sementara berfastabiqul khairat. Sekolah untuk lebih baik lagi, insya Allah. Ya, kembali ke materi kita itu as-sigafah. Tentang as-sigafah ini kan sudah berjalan ya, Dok ya. Jadi selama berapa lama sudah berjalan, terus kira-kira selama perjalanannya ini apa kendala-kendala yang dihadapi? Baik, Dr. Syarif dan sahabat spesial, aplikasi ini sudah jalan ya, anjungan pendaftaran pasien mandiri kita ini sudah berjalan kurang lebih sebulan. Dan kita lihat respon dan animo dari masyarakat cukup baik. Baik dari pasien kita, pasien anggota, kemudian pasien umum, dan pasien dari rekanan ataupun pasien-pasien secara keseluruhan. Menyambut baik, tetapi memang ada kendala. Yang pertama memang sosialisasi, masih sebagian pasien kita belum mengetahui. Namun ketika di mesin atau anjungan ini mereka melihat ada yang menggunakan, biasanya mereka bertanya, oh itu apa? Sehingga pasien-pasien kita diarahkan oleh teman-teman bahwa ini adalah mesin anjungan atau anjungan pendaftaran mandiri. Tentu terus sebagai rumah sakit yang maju, ya, rumah sakit Bayangkara kita tahu yang kita cintai ini terus berbenah dan terus atas arahan pimpinan kita, ya, kita terus bergerak ke depan. Yang menjadi kendala memang sebagian pasien kita yang berasal dari daerah dengan kondisi, misalnya mereka kebetulan ya, maaf ya, kita juga tahu bahwa pasien kadang ada yang masih belum bisa membaca. Tetapi tidak usah khawatir, Dokter Syarif. Pasien-pasien kita ini akan dengan senang hati dilayani dan didampingi. Didampingi oleh petugas yang telah kita siapkan setiap hari sesuai dengan jam kunjungan, itu diasistensi dan dibantu. Memang kita mengharapkan kepuasan pasien kita itu adalah yang paling utama. Jadi ketika dia masuk, mendaftar, dia tidak bisa membaca, kita akan asistensi dan dibantu sehingga pelayanan juga tidak akan mengalami halangan ataupun menjadi lambat akibat mereka tidak bisa membaca atau mengerti dari adanya aplikasi
Petugas kita dengan senang hati selalu ada. Ketika mereka datang, mulai turun dari kendaraan, kemudian masuk ke lobi, pasien kita sudah standby. Jadi, Don't worry, be happy. Tugas kita selalu membuat pasien-pasien ini yang sudah susah dari rumah, begitu menginjakkan kaki di dalam rumah sakit kita ini langsung happy. Tentunya kita pernah merasakan juga itu, sehingga inilah yang aplikasi yang akan kita terus jalankan, tentunya dengan sosialisasi, termasuk podcast yang Dr. Syarif bikin ini. Terima kasih. Ya, podcast ini luar biasa, akan memberikan gambaran kepada masyarakat kita yang kita cintai di Sulsel ini secara khusus dan secara umum dari Indonesia Timur, untuk menjadikan rumah sakit kita sebagai pilihan utama dalam memperoleh layanan kesehatan. Insya Allah. Iya. Pasien dengan adanya Sigap ini seperti masa di hotel atau di bank baru datang langsung disambut dengan penerima front office, habis itu langsung ditanyakan apa yang bisa dibantu, dipersilahkan antri, mungkin kayak seperti di bank ini ya. Diarahkan ada nomor antrian supaya Anda berjubel nunggu lama berdiri gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Setidaknya gambaran betul-betul memberikan kenyamanan ya. Itu wajib kita berikan. Jadi duta-duta rumah sakit kita yang selalu siap di front office ini akan membantu dengan senang hati dan dengan senyum ramah khas Sulsel. Ada salamnya Pak? Ada. Salam presisi ya, bahwa memang kita melayani dari hati. Karena melayani dengan hati. Melayani dengan hati dan dari hati. Setelah kita mendengar tadi kendala-kendala yang dihadapi, untuk selanjutnya apa yang diharapkan untuk Sigap ini? Apakah cukup dengan ini atau perlu pengembangan atau bagaimana? Terima kasih. Dokter Syarif luar biasa ya, pertanyaan dokter ini. Memang betul bahwa apa yang kita harapkan yang pertama kali adalah terciptanya kenyamanan. Kenyamanan sejak pasien masuk di pintu pertama. Kenyamanan pasien sehingga mereka dengan senang hati masuk ke rumah sakit kita dan dengan hati yang senang pula bertemu dokter. Meskipun dia dalam keadaan lagi sakit ya. Hati yang gembira adalah 50% dari pengobatan dokter. Kemudian pelayanan dokter yang baik, ramah, bisa memediasi, bisa berkonsultasi, bisa bercerita dengan pasien, ini juga akan menambah kesembuhan dan pemulihan yang cepat. Dan ini sudah terbukti dok ya. Kalau kita melakukan penelitian-penelitian bahwa hal-hal seperti ini kadang dilupakan oleh beberapa penyedia layanan. Kita tahu bahwa hati gembira, komunikasi yang baik dengan dokternya, sarana dan fasilitas yang nyaman membuat tingkat kesembuhan dan pemulihan akan jauh. Ini harapan endorfin ya. Endorfin. Nah, jadi hormon endorfin, hormon bahagia itu akan melimpah dokter. Jadi memang ini resep untuk bagaimana kita bisa awet muda seperti Dokter Syarif ya. Sama-sama awet muda ini. Adalah bagaimana endorfin kita selalu keluar. Bahagia ya. Selain tentunya bagaimana kita senantiasa hati kita bersyukur, berzikir ya. Ini akan mengeluarkan hormon endorfin sehingga daya tahan kita lebih baik lagi. Ini harapan kita bahwa pasien akan merasa nyaman, cepat, ya, merasa diperhatikan oleh pihak penyedia layanan di rumah sakit yang kita cintai ini, sehingga mereka akan terus-menerus menjadi mitra kita yang setia, sehingga mereka tidak lagi kelain hati, dokter. Mereka hanya satu. Mereka tidak akan kelain hati karena mereka yakin dengan pelayanan kita, dengan perhatian yang kita berikan, sehingga mereka menetapkan rumah sakit ini sebagai pilihan dirinya dan keluarganya serta orang-orang di sekitarnya.
Ini tantangannya ke depan tentunya kita berharap ini lebih tersosialisasi lagi, kemudian lebih aplikatif, lebih mudah lagi. Tentunya kita tetap berbenah dokter, day by day, kemudian waktu berjalan maka kita akan lebih lagi bagaimana ini akan semakin mudah lagi, sehingga customer satisfaction yang kita idam-idamkan bersama ini akan menjadi harapan yang akan diwujudkan baik hari ini maupun ke depan, berjalan waktu sesuai dengan harapan dari pimpinan kita yang kita juga banggakan dan cintai. Insyaallah. Jadi ujung-ujungnya ke pelayanan prima. Ya, betul. Kemudian kita melayani dengan hati. Pasien yang awalnya sakit 100%, dia sampai di sini, sampai di rumah sakit langsung merasa sembuh. Amin. Amin. Belum ketemu dengan dokternya. Setelah ketemu dengan dokternya yang ramah dan tepat diagnosis dan pengobatan yang tepat, sehingga insya Allah pasien dapat cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas. Saya kira itu suatu ibadah yang sangat besar. Ya. Pasien datang yang sakit tidak masuk kerja, tidak bisa beraktivitas untuk mencari nafkah, mau ibadah juga susah. Dengan pengobatan, dengan adanya Asigapa ini mempermudah dia cepat sembuh, cepat dilayani, pengobatan yang tepat, pasien cepat sembuh, akhirnya bisa melakukan aktivitas kembali. Ini saya kira pahala yang sangat luar biasa, sebagaimana yang Ustaz Fajar biasa sampaikan mungkin di ceramah-ceramahnya ya. Gak apa-apa, kita mengutip satu ayat lagi ya. Alhamdulillah, ya silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita ini melainkan semata-mata untuk beribadah. Rumah Sakit Bayangkara akan membantu semua orang yang sakit untuk kembali bisa beribadah secara paripurna sebagai wujud komitmen penghambaan diri kita. Bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang akan membantu orang lain, ya, bermanfaat bagi manusia lain, sehingga tidak lain tidak bukan ibadah yang kita lakukan, orang lain juga dapat melakukannya secara sempurna. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Masya Allah. Saya tahu bahwa Dr. Syarif juga ini adalah alumni pesantren ya, sahabat. Ya, enggak apa-apa. Diskusi. Enggak apa-apa dokter, karena memang berhubungan ya. Ya. Karena kita berhubungan dengan materi ini Asigapa. Kita mempermudah orang, mempercepat kesembuhannya, bertemu dengan dokter sehingga mempercepat kesembuhannya. Betul. Jadi misi yang kita lakukan memang semata-mata adalah bagaimana kebermanfaatan ini bagi sesama manusia. Seperti dokter tadi sudah kutip bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan insya Allah Asigapa ini adalah salah satu cara untuk membuat pasien terlayani dengan cepat, sehingga transit time waktu pendaftaran dari 1 jam kita pangkas menjadi 1 menit. Insya Allah ini tentunya atas rahmat dan karunia dari Allah SWT yang kita lakukan dengan ikhtiar-ikhtiar yang secara simultan dan terus-menerus. Insya Allah kedepannya kita perbaiki jika ada kekurangan di sana sini, sahabat spesial. Insya Allah. Sahabat spesial, kita berada di penghujung acara. Mungkin ada satu kalimat dari Fajar tentang Asigapa. Satu kalimat. Tentang apa nih? Tentang Asigapa. Asigapa. Oke, teman-teman spesial ya. Kapan datang ke rumah sakit, maka insya Allah ya kita hanya menginginkan satu, yaitu kalian dapat tersenyum ketika masuk di rumah sakit yang kita cintai. Insya Allah. Amin. Jadi entry kita dan outcome yang kita hasilkan adalah senyum dan kepuasan dari pasien. Insya Allah, dokter.
Amin. Terima kasih sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara. Demikian tadi pembicaraan yang sangat menarik dengan AKBP Dr. Fajar Amansyah SPPD, spesialis penyakit dalam, finasi, fellow juga. Dan beliau juga, sebagaimana yang saya sampaikan, beliau adalah seorang ustaz, sering ceramah, Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Begitu juga saat ini beliau sedang mengikuti pendidikan latihan kepemimpinan nasional 2 ya, bersama dengan stakeholder yang lain di Departemen Kesehatannya. Insya Allah, semoga pembicaraan ini bisa memberikan manfaat selanjutnya, dan karena ini perdana, jadi kami mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Kekurangan, ada yang perlu perbaikan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan materi-materi yang lebih hangat, dengan pembicara-pembicara yang handal di bidangnya masing-masing. Insyaallah, sahabat spesial Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.